Hai guys, hari ini aku mau bahas tentang emas. Mumpung beberapa minggu ke depan nanti kita akan memasuki momen-momen THR. Jadi buat kalian yang bingung nanti THR-nya mau ditabungin kemana, nah aku mau sharing sedikit tentang perjalanan aku nabung emas. Mungkin aja bisa jadi gambaran buat temen-temen yang pengen tahu kalau untungnya nabung emas itu seperti apa sih. Tadi siang aku pergi ke Pegadaian buat print transaksi tabungan emas. Nanti coba aku hitung berapa keseluruhan uang yang aku pakai buat beli emas. Terus nanti kita lihat berapa uang yang aku dapat jika seluruh emasnya aku jual saat ini. Jadi nanti kita bisa tahu berapa sih selisih keuntungan yang aku dapat. Nah, di sini kita itu bisa ngeliat detail transaksinya. Jadi nanti aku bakal buatin Excel. Nah, ini aku mulai nabung itu dari tahun 2019. Di sini bulan Juli. Nah, terus terakhir aku nabung itu baru-baru ini ya tahun 2025. Itu nanti coba kita lihat ya Excelnya seperti apa. Nah, ini aku udah bikin rekapan Excelnya mulai dari pertama kali aku nabung sampai terakhir kali aku nabung. Ini aku nabung mulai dari tahun 2019 sampai terakhir tahun 2025. Tahun 2019 itu aku posisinya masih kuliah ya guys. Jadi nabung emasnya sedikit-sedikit. Di tabel ini itu ada transaksi rupiah, jadi uang yang aku keluarin untuk membeli emas. Nah, di sampingnya itu ada harga emas per 0,01 gram. Karena aku nggak beli emas itu bulat-bulat jumlahnya kayak 1 gram, 2 gram itu enggak. Nah, terus di sampingnya itu ada gram emas yang aku dapetin dari uang yang aku keluarin itu. Terus di sampingnya itu ada saldo emas, total hasil emas yang aku kumpulin. Di sini kita bisa lihat dari pertama kali aku nabung harganya itu masih 6.750 atau kalau digramin 1 gram itu jadi 675.000. Terus di Desember 2020 itu sempat nyentuh harga di 9.000, terus turun lagi, terus naik lagi. Jadi harga emas itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, tapi tren jangka panjangnya itu akan cenderung naik. Makanya emas itu cocoknya untuk investasi jangka panjang. Aku nabung emas di Pegadaian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada transaksi minus 30.000, minus 30.000. Itu apa sih? Nah, itu sebenarnya kalau di tabungan Pegadaian itu ada yang namanya biaya titip emas. Jadi biaya titip emas ini dikenakan per tahun sebesar 30.000. Nah, ini kan aku pertama kali buka tabungan bulan Juli, jadi nanti seterusnya dia akan ngambil itu setiap bulan Juli 1 tahun sekali. Ini bisa dilihat setiap bulan Juli ya. Di sini aku jumlahin dari semua nominal transaksi ini. Nah, hasilnya itu ada 36 jutaan. Ini ya hasilnya. Harga jual emas per 8 Maret 2025 itu harga per gramnya di 1.545.000. Nah, uang yang aku dapat jika aku menjual semua emas aku pada hari ini, gramasi tadi 3,9 gram dikali 1.545. Nah, itu nanti akan dapat angka di 60.395.000 rupiah kalau aku menjual semua emas yang aku punya pada hari ini. Jadi berapa keuntungannya itu tinggal 60 juta dikurang 36 juta dari uang yang aku keluarin untuk membeli emas. Jadi tinggal kita kurangin aja. Nah, dapatlah di sini keuntungannya sebesar 23.500.000 rupiah. Jadi itu merupakan selisih antara harga jual aku sekarang, kalau misalnya emas aku jual sekarang, dan uang yang aku keluarkan untuk
membeli emas tersebut. 23 juta ini selama 4 tahun dari mulai 2019 sampai awal 2025. Jadi kalau dihitung persentase itu sekitar 60% dari uang yang aku keluarkan. Itu keuntungannya. Lumayan banget kan? Coba kalau aku diemin uangnya dalam bentuk uang tunai atau misalnya cuma ditabungin di rekening, ya nominalnya bakal akan tetap segitu-segitu aja, ya nggak akan bertambah. Paling bertambah pun cuma sedikit kalau misalnya kita taruh di rekening tabungan. Jadi uang aku tetap 36 juta aja. Itu menurut aku ya, itu rugi banget kan. Jadi buat teman-teman yang bingung mau nabung di instrumen investasi apa, yang paling gampang menurutku ya di emas. Tapi perlu dicatat kalau emas ini tujuan investasinya jangka panjang ya. Jadi bisa tahunan. Karena kalau jangka pendek nanti pasti bakal rugi karena ada perbedaan harga jual dan beli. Nah, kalau masalah mau dalam bentuk fisik, misalnya kita beli emas batangan secara langsung kayak 1 gram, 5 gram, itu silahkan aja, atau dalam bentuk tabungan emas digital seperti Pegadaian. Itu tergantung dari preferensi teman-teman aja. Kalau sukanya megang emas fisik, silahkan beli fisik. Tapi kalau males pegang fisik, silahkan bisa pakai tabungan emas digital. Tapi pastikan tabungan emas digitalnya itu terpercaya. Ini aku nabungnya nggak terlalu konsisten ya, dan nominalnya juga nggak selalu tetap. Jadi sesuai uang yang tersedia aja. Ayo teman-teman boleh mulai nabung, karena menurutku punya tabungan itu cukup penting untuk berjaga-jaga di masa depan. Oke, sekian pembahasan tentang tabungan emas. Mungkin nanti kita bisa bahas instrumen investasi lainnya. Bye guys!